Mango yard. I'm fine. Stay with me, little bitch, so you know that we the man. To be counting like a snitch, no thoughts, no stamps. New hoes, 10 toes, new guac, new bands, new whip, new chicks, new kicks. Jackie Chan, she bad, bad bitch, no bad. I just need another nigga, she be counting in my rest, and I be feeling hella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas PPM 3 semester 4 dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika yang beranggota saya, Lisra Mafirah, Nur Aisyah Hasibuan, Nurul Koryah Tumanggor, dan Siti Hotmasari Pulungan. Nah, pada kali ini kami akan membahas mengenai teori-teori belajar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Asrul MSI dan Ibu Rodiah Rizky RMPD. Nah, agenda topik yang akan kami bahas: A. Pengertian teori belajar. B. Macam-macam teori belajar. Yang pertama ada teori behaviorisme, yang kedua ada teori belajar kognitivisme, yang ketiga ada teori belajar Brunner. Baik, kita masuk ke topik pertama tentang pengertian teori belajar yang akan saya bahas. Nah, pengertian teori belajar menurut para ahli, yang pertama menurut pendapat Emory Cover mengatakan teori adalah suatu kumpulan konsep, definisi, proposisi, dan variabel yang berkaitan satu sama lain secara sistematis dan telah digeneralisasi sehingga dapat menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena atau fakta-fakta tertentu. Yang kedua, menurut Siswoyo, teori adalah sebagai seperangkat konsep dan definisi yang saling berhubungan yang mencerminkan suatu pandangan sistematik mengenai fenomena dengan menerangkan hubungan antara variabel dengan tujuan untuk menerangkan dan meramalkan fenomena. Nah, jadi dapat disimpulkan teori belajar merupakan cara yang dilakukan peserta didik dan guru dalam memperoleh maupun menyampaikan ilmu pengetahuan melalui proses belajar atau mengajar. Teori belajar berguna untuk memudahkan seorang guru dalam proses belajar mengajar agar membuat siswa lebih memahami pelajaran sehingga pelajaran itu lebih bermakna. Baik, kita masuk ke topik yang kedua, macam-macam teori belajar. Yang pertama yaitu teori belajar behaviorisme yang akan saya bahas. B. Macam-macam teori belajar. Ada 4 kategori utama atau kerangka filosofis mengenai teori-teori belajar, yaitu teori belajar behaviorisme, teori belajar kognitivisme, teori belajar konstruktivisme, dan teori belajar humanistik. 1. Teori belajar behaviorisme. Teori behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Ada beberapa ciri yang bisa menimbulkan dari teori ini. 1. Mementingkan faktor lingkungan. 2. Menekankan pada tingkah laku yang tampak secara objektif. 3. Bersifat mekanis. 4. Mementingkan pengaruh masa lalu. 5. Mementingkan elemen-elemen kecil. 6. Mementingkan pembentukan dari reaksi atau respon yang muncul. 7. Menekankan pentingnya latihan atau pembiasaan. 8. Menekankan kepada pengukuran. Prinsip-prinsip dalam teori behaviorisme. 1. Objek psikologi adalah tingkah laku. 2. Semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks. 3. Mementingkan pembentukan kebiasaan. 4. Perilaku nyata dan terukur memiliki makna tersendiri. Tokoh-tokoh aliran behaviorisme. 1. Teori belajar Thorndike. Salah satu tokoh pengusung teori belajar behavioristik ini adalah Edward Lee Thorndike tahun 1874 sampai 1949. Menurut Thorndike, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus dengan respon. Stimulus adalah suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk beraksi atau berbuat, sedangkan respon adalah
sembarang tingkah laku yang dimunculkan karena adanya perangsang. Thorndike mengemukakan bahwa terjadinya asosiasi antara stimulus dan respon ini mengikuti hukum-hukum berikut. 1. Hukum kesiapan, yaitu semakin siap suatu organisme memperoleh suatu perubahan tingkah laku. 2. Hukum latihan, yaitu semakin sering suatu tingkah laku diulang atau dilatih. 3. Hukum akibat, yaitu hubungan stimulus respon cenderung diperkuat bila akibatnya menyenangkan dan cenderung diperlemah jika akibatnya tidak memuaskan. Adapun beberapa ciri-ciri belajar menurut Thorndike antara lain: 1. Ada motif pendorong aktivitas. 2. Ada berbagai respon terhadap sesuatu. 3. Ada eliminasi respon-respon yang gagal atau salah. 4. Ada kemajuan reaksi-reaksi mencapai tujuan dari penelitiannya itu. 2. Ivan Petrovich Pavlov. Ivan P. Pavlov tahun 1949 sampai 1936 terkenal dengan teori klasikal conditioning theory. Teori ini memandang bahwa belajar adalah perubahan perilaku. Menurut teori ini, belajar pada prinsipnya mengikuti suatu hukum yang sama untuk semua manusia, bahkan semua makhluk hidup. Teori ini dikemukakan melalui observasi terhadap perilaku belajar yang tampak atau observable behavior. Pavlov mengembangkan hukum belajar menjadi dua, yaitu law of responded conditioning atau hukum pembiasaan yang dituntut. 2. Law of responded extinction atau hukum pemusnahan yang dituntut. 3. Bernhard Friedrich Skinner. Skinner tahun 1904 sampai 1990 mengadakan pendekatan behavioristik untuk menerangkan tingkah laku dengan pendekatan model instruksi langsung dan meyakini bahwa perilaku dikontrol melalui proses operat conditioning. Menurut Skinner, banyak respon yang tidak hanya dipancing stimuli tetapi dapat dikondisikan pada stimuli lain. Respon ini dikategorikan perilaku pertama dan disebut respon behavior karena perilaku muncul sebagai respon atas stimuli. 4. Albert Bandura. Albert Bandura lahir di Alberta, Kanada pada 1925. Teori pembelajaran yang dikemukakan oleh Bandura disebut teori pembelajaran sosial kognitif dan disebut pula sebagai teori pembelajaran melalui peniruan. Teori Bandura berdasarkan pada tingkah asumsi, yaitu: A. Individu melakukan pembelajaran dengan meniru apa yang ada di lingkungannya, terutama perilaku-perilaku orang lain. B. Terdapat hubungan yang erat antara pelajar dengan di lingkungannya. C. Hasil pembelajaran adalah berupa kode perilaku visual dan verbal yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Proses pembelajaran menurut teori Bandura terjadi dalam 3 komponen unsur, yaitu perilaku model atau contoh, pengaruh perilaku model, dan proses internal belajar. C. Kelemahan dan kelebihan teori belajar behaviorisme. Adapun kelemahannya yaitu: 1. Teori ini mengabaikan pikiran sehingga tidak mengadaptasi dan tidak mampu menjelaskan berbagai jenis pembelajaran dan cenderung mementingkan perilaku yang tampak. 2. Tidak mampu menjelaskan variasi tingkat emosi siswa dan tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks. 3. Tidak mementingkan pikiran dan cenderung mengarahkan peserta didik untuk berpikir lincah, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Adapun kelebihannya yaitu: 1. Cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. 2. Cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, membangun konsentrasi pikiran. 3. Membangun konsentrasi pikiran. Baik, kita masuk ke topik yang kedua, yaitu teori belajar kognitivisme yang akan saya bahas. Teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes terhadap teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upaya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Teori belajar kognitif lahir dari respon terhadap ketidakpuasan dengan teori behaviorisme yang selalu menekankan kepada perilaku sebagai hasil belajar. Teori ini mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Adapun ciri-ciri dari aliran kognitivistik yang dapat dilihat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mementingkan apa yang ada dalam diri manusia. Yang kedua, mementingkan
mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. Yang ketiga, mementingkan peran kognitif. Yang keempat, mementingkan kondisi waktu sekarang. Sedangkan yang kelima itu mementingkan pembentukan struktur kognitif. Ada beberapa karakteristik teori belajar kognitif. Yang pertama, belajar adalah proses mental bukan behavioral. Yang kedua, siswa aktif sebagai penyalur. Yang ketiga, siswa belajar secara individu dengan pola deduktif dan induktif. Yang keempat, intrinsic motivation, sehingga tidak perlu stimulus. Yang kelima, siswa sebagai pelaku untuk menuntun penemuan. Yang keenam, guru memfasilitasi terjadinya proses insight. Dalam teori belajar kognitif, ada beberapa tokoh dalam alirannya. Yang pertama itu Lev Vygotsky. Menurut Vygotsky, belajar adalah sebuah proses yang melibatkan dua elemen penting. Yang pertama, belajar merupakan proses secara biologi sebagai proses dasar. Sedangkan yang kedua, proses secara psikologisial sebagai proses yang lebih tinggi dan esensinya berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Berkaitan dengan pembelajaran, Vygotsky mengemukakan 4 prinsip, yaitu pembelajaran sosial atau social learning. Yang kedua, ZPD atau Zone of Proximal Development. Yang ketiga, masa magang kognitif atau Cognitive Apprenticeship. Yang keempat, pembelajaran termediasi atau mediasi learning. Tokoh yang kedua dari aliran kognitivisme yaitu Van Hille. Menurut Van Hille, ada 3 unsur dalam pengajaran, yaitu waktu, materi pengajaran, dan metode pengajaran. Jika ketiganya ditata secara terpadu, maka akan terjadi peningkatan kemampuan berpikir anak kepada tingkat berpikir lebih tinggi. Van Hille menyatakan bahwa terdapat 5 tahap pemahaman geometri, yaitu tahap pengenalan, analisis, pengurutan, deduksi, dan keakuratan. Kelima tahap berpikir geometri Van Hille dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tahap 0 atau visualisasi. Pada tahap ini, siswa baru mengenal nama-nama dari suatu bangun dan mengenai bentuknya secara keseluruhan. Pada tahap ini, siswa dapat membedakan suatu bangun dengan lainnya tanpa harus menyebutkan sifat-sifat masing-masing bangunan tersebut. Siswa yang berada pada tahap ini biasanya dari tingkat TK sampai kelas 2 SD. Sedangkan tahap yang kedua yaitu tahap 1 atau analisis. Pada tahap ini, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat yang dimiliki suatu bangunan. Dengan kata lain, pada tingkat ini siswa sudah terbiasa menganalisis bagian-bagian yang ada pada suatu bangun dan mengamati sifat-sifat yang dimiliki oleh unsur-unsur tersebut. Siswa yang berada pada tahap ini yaitu siswa yang berada di kelas 3 sampai kelas 6 SD. Tahap yang ketiga yaitu tahap 2 atau deduksi informal. Pada tingkat ini, selain siswa sudah mengenal bentuk-bentuk geometri dan memahami sifat-sifatnya, siswa juga sudah bisa mengurutkan bentuk-bentuk geometri yang satu sama yang lain berhubungan. Siswa yang berada pada tahap ini siswa yang berada di sekolah menengah pertama atau SMP. Tahap yang keempat yaitu tahap 3, deduksi. Pada tingkat ini, siswa sudah memahami peranan pengertian, definisi, aksioma, dan teorema pada geometri. Pada tingkat ini, siswa sudah mulai mampu menyusun bukti-bukti secara formal. Siswa yang berada pada tahap ini adalah siswa yang sekolah di menengah atas atau SMA. Tahap yang kelima yaitu tahap 4 atau rigor. Pada tingkat ini, anak sudah mulai memahami pentingnya ketepatan dari prinsip dasar dalam suatu pembuktian. Tingkat berpikir ini sudah berkategori kepada tingkat berpikir yang tinggi, rumit, dan kompleks. Pada tahap ini, siswa sudah dapat memahami bahwa adanya ketepatan presisi dari apa-apa yang mendasar itu penting. Secara umum, ini adalah tahapan mahasiswa jurusan matematika yang mempelajari geometri sebagai cabang dari ilmu matematika. Tokoh aliran kognitivisme yang ketiga yaitu David Paul Ausubel. Menurut Ausubel, belajar seharusnya merupakan asimilasi yang bermakna bagi siswa. Materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan
dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa dalam bentuk struktur kognitif. Teori ini banyak memusatkan perhatiannya pada konsepsi bahwa perolehan dan retensi pengetahuan baru merupakan fungsi dari struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitivisme lebih dekat kepada psikologi daripada teori belajar, sehingga aplikasinya dalam proses belajar mengajar tidak mudah. Selain itu, sukar dipraktekkan secara murni, sebab seringkali tidak mungkin memahami struktur kognitif yang ada dalam benak setiap peserta didik. Hakikatnya, teori kognitif adalah sebuah teori pembelajaran yang cenderung melakukan praktek yang mengarah pada kualitas intelektual peserta didik. Meskipun teori ini memiliki beberapa kelemahan, teori kognitif juga memiliki kelebihan yang harus diperhatikan dalam praktek pembelajaran. Aspek positifnya adalah kecerdasan peserta didik perlu dimulai dari adanya pembentukan kualitas intelektual atau kognitif. Baik, kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu teori belajar Brunner yang akan saya bahas. Teori belajar yang selanjutnya yaitu teori belajar Brunner. Brunner lahir di New York tahun 1915. Brunner adalah seorang ahli psikologi kognitif yang memberikan dorongan agar pendidikan memberikan perhatian pada pentingnya pengembangan kognitif. Brunner melihat perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kebudayaan. Bagi Brunner, perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa yang biasanya digunakan, sehingga perkembangan bahasa memberi pengaruh besar dalam perkembangan kognitif. Teori ini menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan, termasuk konsep, teori, definisi, dan sebagainya melalui contoh-contoh yang menggambarkan atau mewakili aturan yang menjadi sumber. Menurut Brunner, ada 3 tahap dalam perkembangan kognitif, yaitu yang pertama, enaktif, yaitu tahap usaha atau kegiatan untuk mengenali dan memahami lingkungan dengan observasi pengalaman terhadap suatu realita. Yang kedua, ikonik, yaitu tahap di mana siswa melihat dunia dengan melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Yang ketiga, simbolik, yaitu tahap di mana siswa mempunyai gagasan-gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi oleh bahasa dan logika dan penggunaan simbol. Kelebihan dari teori belajar Brunner yaitu, yang pertama, pengetahuan yang diperoleh si pelajar akan tertinggal lama dan mudah diingat. Yang kedua, meningkatkan penalaran si belajar dan kemampuan untuk berpikir secara bebas. Yang ketiga, belajar penemuan sangat diperlukan dalam pemecahan masalah, sebab yang diinginkan dalam belajar agar si belajar dapat mendemonstrasikan pengetahuan yang diterima. Dan yang keempat, belajar penemuan dapat digunakan untuk menguji apakah pelajaran sudah bermakna. Dari kelebihan-kelebihan yang sudah disebutkan tadi, adapun kekurangan dari teori belajar Brunner yaitu, yang pertama, teori belajar ini menuntut siswa untuk memiliki kesiapan dan kematangan mental. Siswa harus berani dan berkeinginan mengetahui keadaan di sekitarnya. Jika tidak memiliki keberanian dan keinginan, tentu proses belajar akan gagal. Yang kedua, proses belajar seperti ini memakan waktu cukup lama, dan kalau kurang terpimpin atau kurang terarah dapat menyebabkan kekacauan dan kekaburan atas materi yang dipelajari. Baik, demikian pula video pembelajaran dari kelompok 2. Terima kasih kami ucapkan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.